Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan melakukan langkah-langkah serta interpretasi dari analisis data panel. Saya Rizky Dewi dengan NIM 017. Saya Muhammad Odil dengan NIM 125. Saya Nurul Cahya Kamila dengan NIM 013. Berikut langkah-langkahnya. Buri. Oke. Pertama-tama kita ke file, lalu bagian import dan Excel. Browse dan memilih data panel yang akan digunakan. Selanjutnya mencentang bagian import yang paling atas dan lalu OK. Jika ingin mengecek data tersebut, kita klik data editor. Terus jika ada angka yang merah, berarti data tersebut ada yang salah. Kembali lagi ke tadi dan ketik XYZ dan pilih Bagian provinsi dan tahunnya. Selanjutnya kita reply dan enter. Lalu yang di bagian komen ketik extract pakai G. Lalu kita klik yang bagian produktivitas sampai hujan. Replay dan koma lalu FE. Kemudian ketik estimate store fix. Lalu kita ke bagian ini lagi dan yang FE diganti ke RE. Selanjutnya kita ketik estimated lagi. Lalu store random, kita enter. Kemudian kita ketik lagi xtest 0. Lalu klik regress. Kita klik yang bagian produktivitas sampai hujan. Selanjutnya test farm. Test farm yang bagian produktivitas, kita klik sampai hujan. Lalu enter lagi. Dan yang terakhir, ketik Houseman, fix random sigma mode. Kita enter. Nah, ini keluar output hasilnya. Kemudian interpretasinya yaitu pertama uji xtest 0. Didapat pada tabel tersebut hasilnya yaitu analisis nilai prob sebesar 0,0000 kurang dari 0,05 maka FE terbaik. Selanjutnya pada uji show pada tabel tersebut didapat hasil analisis nilai prob cipher sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 maka FE terbaik. Pada uji Houseman didapat nilai 0,7804 pada nilai prob C lebih dari 0,05 maka fixed efek terbaik dan berdasarkan keputusan FE dipilih. Karena FE ini adalah pilihan terbaik. Kemudian pada uji regresi linear peningkatan lahan irigasi sebesar 1 hektar maka akan menyebabkan penurunan DRB sebesar 1,591 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Setelah itu, peningkatan tenaga kerja sebesar 1 orang maka akan menyebabkan peningkatan DRB sebesar 2,61 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Selanjutnya, peningkatan urea sebesar 1 kg maka akan menyebabkan penurunan DRB sebesar 0,001 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Peningkatan NPK sebesar 1 kg maka akan menyebabkan penurunan DRB sebesar 1,37 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Peningkatan SP36 sebesar 1 kg maka akan menyebabkan peningkatan DRB sebesar 0,00 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Peningkatan ZA sebesar 1 kg maka akan menyebabkan penurunan DRB sebesar 7,01 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Peningkatan traktor 2 sebesar 1 buah maka akan menyebabkan peningkatan DRB sebesar 0,00 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Akan menyebabkan peningkatan DRB sebesar 0,01.
satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Peningkatan suhu sebesar 1 derajat maka akan menyebabkan peningkatan DRB sebesar 0,25 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Peningkatan hujan itu sebesar 1 mm maka akan menyebabkan penurunan DRB sebesar 0,00 satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Selanjutnya, nilai SIK pada variabel lahan irigasi sebesar 0,975 lebih besar dari 0,05, maka nilai itu tidak signifikan. Oleh karena itu, H0 diterima dan H1 ditolak. Nilai SIK pada variabel tenaga kerja sebesar 0,011 itu kurang dari 0,05, maka nilainya itu signifikan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai SIK pada variabel urea itu sebesar 0,005 itu lebih besar dari 0,05, maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai SIK pada variabel NPK sebesar 0,897 itu lebih besar dari 0,05, maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai signifikan pada variabel SP36 sebesar 0,024 lebih besar daripada 0,05, maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai signifikan pada variabel ZA sebesar 0,698 lebih besar daripada 0,05, maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai signifikan pada variabel faktor 2 sebesar 0,707 lebih besar daripada 0,05, maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai SIK pada variabel faktor 4 sebesar 0,003 lebih besar dari 0,05, maka nilainya signifikan. Oleh karena itu, H0 diterima dan H1 ditolak. Nilai SIK pada variabel suhu sebesar 0,400 lebih besar dari 0,05, maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Dan pada nilai SIK variabel hujan sebesar 0,114 lebih besar dari 0,05, maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima.